adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Lause berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan siap memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ikutlah Semia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengundang kami beribadah. Tolonglah kami untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senang atas ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri semuanya. Kita masih pagi ya, setengah 12 siang sih, tapi kan belum lapar semuanya ya. Kita mau pemanasan dulu ya. Ayo tangannya direnggang-renggang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 ke atas, 2 ke bawah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang kita mau nyanyi lagu ini, tapi lo semua ajak kita olahraga dulu. Jadi kita akan jalan sama-sama, semuanya hadap ke sebelah kanan dulu. Hadap kanan, gerak. Nah, jalan, lalu kita jalan ke kanan, tapi setiap ada kata jalan, nah kita balik arah. Oke? Contohnya seperti ini. Jalan serta Yesus, balik arah. Jalan sertanya setiap hari. Bisa ya? Bisa ya adik-adik ya? Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, hati-hati serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang maju ke depan lalu ke belakang. Sekali lagi. Ke depan dulu. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, hati-hati serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kiranya hidup kita setiap hari ikut Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik.
Sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Adik-adik boleh minta papa mama untuk bantu kita scan barcode yang ada di layar adik-adik. Dan boleh juga kalau ada adik-adik yang mau memasukkan uang ke dalam amplop, nanti dibawa kembali waktu kita beribadah di gereja. Ya, adik-adik, kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Tahu nggak? Tuhan Yesus itu ternyata bukan hanya mau kita memberikan uang kita, tapi Tuhan Yesus mau kita memberikan tangan kita buat Tuhan, mulut kita buat Tuhan, kaki kita buat Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan, ya, mulai dari kerjain PR, beresin kamarmu, bantu mama, atau kalau disuruh pergi ke warung belanja, semuanya itu Tuhan mau untuk Tuhan. Ya, mari sekarang kita memberikan persembahan sambil kita nyanyi satu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Lausemia akan berdoa, adik-adik gak perlu ikutin bersuara, tapi kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan, kami membawa kepadamu persembahan kami. Biarlah ketika kami memberikan uang persembahan, Tuhan juga mengingatkan kami bahwa Tuhan ingin kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Ketika kami melakukan segala aktivitas, Tuhan mau kami melakukan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan senang atas persembahan kami dan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar cerita Alkitab, cerita firman Tuhan, Lause mau ajak kita belajar satu lagu baru adik-adik. Ya, lagunya judulnya adalah He is the Lord. Ya, kata-katanya gampang. He is the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. Ya, jadi menceritakan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya, atas apa yang kita alami, atas matahari, atas hujan, atas masa-masa sedih, atas masa-masa senang, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kita mau belajar nyanyinya dulu, ya. Kita mau belajar nyanyinya dulu, pelan-pelan. Losa Anggra bisa bantu kita belajar lagunya pelan-pelan, ya. Adik-adik kita belajar nyanyinya dulu. Nanti ada gerakannya, ya. Kita sekarang belajar lagunya dulu. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pains. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Bisa adik-adik lagunya? Sekali lagi ya, kita coba belajar nyanyinya ya. Sekali lagi. He's the Lord. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord
kita belajar gerakannya. Jadi gerakannya adik-adik, kalau kata-kata He is the Lord, itu tangan kita membentuk L seperti ini. Ya, L seperti ini, oke? Ditaruh di bahu dulu, lalu terus ditaruh di pinggang kita. Ya, He is the Lord. Ya, begini. Jadi He is the Lord of. Nah, lalu habis itu kita ikutin kata-katanya. Sunshine, matahari, ya. Rain, apa itu? Hujan. Good times, ya, saat-saat menyenangkan, saat-saat yang baik. Terus ada pain, ya, waktu kita bersedih, waktu kita menangis. Terus apa lagi? He is the Lord of the mountains, gunung-gunung. Ya, Tuhan menciptakan gunung-gunung. Lalu sea, ya, lautan. He is the Lord of the music, kayak orang main biola adik-adik. Terus He is the Lord of the children, anak-anak. He is the Lord of you and me, ya. Nah, sekarang kita mau belajar nyanyi pakai gerakan. Tapi Lausemia nggak sendirian nih. Kita akan dibantu oleh lause-lause, ya. Ada lause Yani, lause Ninin, ya. Lause Lina, lause Hani. Nah, lause-lause boleh say hi kepada adik-adik? Hai adik-adik. Ya. Nah, yuk kita belajar nyanyi lagu ini bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Siap-siap, tangannya L begini adik-adik. He is the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Bisa semuanya? Yuk sekarang kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Sama-sama semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi He is the Lord. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Sekali lagi. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikut Lausemia berdoa, ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon Tuhan menolong agar kami bisa mengerti cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, aduh, Hart, kenapa? Kok aduh, kamu kok kayak sakit begitu?
Padahal ini kan kita lagi sekolah minggu sama teman-teman semua di rumah. Kok Hart kayak orang kesakitan? Kenapa? Aduh. Iya, aku memang lagi sakit. Hart lagi sakit. Hart lagi sakit? Kenapa? Kenapa kok Hart bisa sakit? Karena ada teman aku yang gangguin aku terus. Dia pinjam barang aku, nggak dikembaliin. Terus waktu aku minta, dia kembaliin, tapi barangnya sudah rusak. Itu kan padahal kan aku minta sama papa mama untuk dibelikan sama papa mama, tapi terus dia rusak begitu aja. Terus orang ini juga sama. Dia kalau di sekolah suka ngata-ngatain aku. Katanya, Hart jelek, Hart bau, jangan main sama Hart gitu. Jadi semua temen nggak ada yang mau main sama aku. Terus kalau temennya jahat begitu, jadi Hart sakit, sedih. Ya, bisnya dia jahatin aku terus sih. Kamu mau tahu nggak gimana caranya supaya kamu nggak sakit lagi, Hart? Supaya kamu nggak sedih lagi, Hart, supaya kamu nggak merasa kesakitan terus. Mau tahu nggak gimana caranya? Gimana caranya? Caranya kamu harus mau mengampuni teman kamu yang jahat itu. Kamu harus mau temenan lagi sama dia, jangan marah-marah sama dia. Terus jangan balas apa yang dia lakukan. Kalau dia kata-katain kamu, ya kamu jangan kata-katain dia lagi. Kalau dia pukul-pukul kamu jangan pukul-pukul dia lagi. Aku udah pernah kok dulu dia jahatin aku, tapi terus aku tetap biasa aja sama dia. Dia mau minta tolong dibantuin PR-nya, aku tetap bantuin dia kok. Aku udah pernah bantuin dia, tetap baik sama dia kok. Berapa kali waktu itu? 1 kali sih. Terus habis itu gimana? Ya habis itu dia kan jahatin aku terus. Udah aku bilang sama teman-teman aku semuanya yang lain, dia ini orang jahat juga, jangan temenin dia. Udah aku cuman mau 1 kali aja temen sama dia, nggak mau lagi. Nah itu sebabnya Hart merasa sakit. Karena apa? Karena Hart masih menyimpan kesalahan temanmu. Supaya kamu nggak sakit lagi, Hart, kamu harus mengampuni teman kamu terus menerus. Setiap kali dia nakalin kamu harus maafin dia. Setiap dia jahatin kamu nggak boleh jahatin dia. Kalau begitu mah aku nggak mau dong. Kok gitu curang lah, curang. Dia bisa jahatin aku, terus aku harus baik-baikin dia terus. Nggak mau. Ya kalau Hart nggak mau, ya Hart akan sakit terus. Nah, tahu nggak? Dulu itu di Alkitab itu ada cerita Tuhan Yesus juga kayak Hart gini. Ada muridnya yang tanya, kalau aku ada teman aku yang jahatin aku harus mengampuni berapa kali? Terus tahu nggak? Tadi kayak Lausa tanya kamu gitu, harus mengampuni berapa kali? Muridnya tuh bilang begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali katanya. Aku udah pernah mengampuni teman aku 7 kali tuh. Tadi Hart baru sekali. Tahu nggak Tuhan Yesus bilang apa? Pasti Tuhan Yesus bilang, ya bagus 7 kali gitu kan? Bukan. Malah Tuhan Yesus itu bilang kepada muridnya, kalau kita mengampuni bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Berarti itu 7-nya banyak sekali. 7, banyak sekali. Itu artinya kita harus mengampuni orang yang jahat sama kita itu tidak pernah berhenti. Harus mengampuni terus. Nah, ada ceritanya itu di Alkitab. Hart mau dengar nggak ceritanya? Mau tuh supaya aku bisa mengampuni teman aku yang jahat itu sama aku. Oke, kalau gitu kita akan mendengarkan cerita tentang pengampunan. Ya, adik-adik duduk yang manis, Hart juga duduk yang manis, dengarkan cerita ya. Suatu kali adik-adik,
Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya. Jadi ada seorang raja. Raja itu punya hamba. Tahu nggak hamba? Hamba itu adalah orang yang suka disuruh-suruh sama raja. Hamba ini punya hutang sama raja itu 10.000 talenta. Apa itu talenta? Kan kalau di Indonesia kan uangnya kan juta gitu ya, miliar gitu ya. Talenta itu apa emangnya? Nah, jadi kalau pada waktu itu orang Israel itu uangnya namanya dinar, adik-adik. Dinar. Kalau kita kerja 1 hari, itu dapat 1 dinar. Nah, kalau udah kumpulin dinarnya ya, 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar, 100 dinar. Sampai 10.000 dinar. 10.000 dinar. Itu berarti kerja 10.000 hari. 1 tahun berapa hari? 365 ya. Berarti kalau 10.000 hari itu berapa? Banyak sekali ya. Kalau kerjanya 10.000 hari itu kan punya uang 10.000 dinar. 10.000 dinar itu 1 talenta. Nah itu hamba itu hutangnya sama raja. Bukan 1 talenta, 10.000 talenta. Waduh, jadi ini adalah jumlah yang sangat banyak sekali. Yang kita udah gak bisa bayangin deh. Itu udah berapa juta atau miliar atau triliun. Itu udah lebih banyak sekali. Jadi kalau misalnya si hamba itu kerja seumur hidup, lalu anaknya kerja, cucunya kerja, itu tetap aja gak bisa bayar hutang itu. Kalau hutangnya gak bisa dibayar, harusnya orang itu apa? Dipenjara. Harusnya orang itu dihukum. Nah, lalu orang itu datang kepada raja. Raja aku gak bisa bayar hutangku. Raja boleh nggak aku minta waktu sedikit lagi supaya aku bisa kumpulkan uang, supaya aku bisa bayar hutangku kepada raja. Kamu nggak bisa bayar hutangmu? Iya raja, aku nggak bisa bayar hutangku. Raja, aku nggak punya uang lagi. Kalau aku harus jual semua yang aku miliki, jual rumah, jual mobil, jual mainan, nanti di rumah kami kosong, anak-anakku gak bisa makan, gak bisa sekolah. Boleh gak raja minta maaf, kasih waktu sedikit, aku gak bisa bayar hutangku. Begini aja kata rajanya ya, hutangmu gak usah dibayar, aku lunasi. Udah, hutangmu sudah lunas. Kamu tidak utang lagi sama aku bebaskan. Udah, raja, tapi itu kan banyak sekali. Gak apa-apa, kamu gak usah lagi bayar utangmu. Semuanya sudah aku hapuskan. Kamu gak punya utang apa-apa lagi. Kamu bebas, kamu gak akan dihukum. Anak-anakmu gak akan menderita. Wah, dia senang sekali adik-adik. Wah, terima kasih ya raja, terima kasih, senang sekali. Lalu dia lari-lari keluar, lompat-lompat. Dia senang sekali karena raja mengampuni dia. Tiba-tiba di luar pintu itu, ya masih di depan pintu, dia lihat ada satu teman. Ini kan dulu kan dia pinjam uang aku 100 dinar. Terus dia belum kembalikan. Lalu dia bilang, si hamba itu, hamba yang tadi utangnya baru diampuni itu, dia bilang kepada temannya, bayar utang kamu. Lalu temennya itu bilang, sabar dulu lah, aku gak punya uang, nantilah aku cicil ya, jangan sekarang. Gak bisa, sekarang juga bayar. Kalau gak kamu, aku masukin ke dalam penjara. Wah, adik-adik, raja itu lihat, ya ampun, ini tadi kan hamba yang aku ampuni, kok dia jahat gitu sama temennya. Langsung si raja itu panggil Algojo. Algojo, sini. Algojo yang badannya gede-gede itu ya. Itu tangkap orang itu. Tadi aku sudah mengampuni dia. Tapi dia gak mau mengampuni temannya. Masukkan dia ke dalam penjara. Akhirnya adik-adik, hamba itu jadi menderita. Bukan karena hutangnya. Tapi karena apa? Dia gak mau mengampuni atau menghapus utang saudaranya. Padahal tadi raja baru ampuni dia. Nah itu cerita buat Lause, buat adik-adik,
Dan juga buat heart tadi, ya. Mungkin kita seringkali jahatin sama teman-teman kita. Tetapi kan Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Jadi Tuhan Yesus juga ingin kita belajar untuk mengampuni sesama kita. Ngomong-ngomong, lo cerita ini Hart mana ya? Ya kasihkan nih dengar cerita. Sebentar ya, kita panggil dulu si Hart ya. Nah, gimana? Tadi Hart sudah dengar cerita Losemia dari Alkitab tentang hamba yang tidak mau mengampuni saudaranya, tidak mau mengampuni temannya, lalu akhirnya raja itu marah lagi sama dia. Iya, hamba itu memang aneh, jahat, hutangnya yang banyak itu sudah diampuni oleh tuannya, oleh raja, tapi dia masih saja tagih hutang temannya. Ya, itu kan seperti kita. Kita udah diampuni oleh Tuhan, kita sering nakal kan, kita sering bikin Tuhan sedih kan, kita sering lawan orang tua, kita nggak mau berdoa, nggak mau baca Alkitab, ya kan? Kalau disuruh taat sama Tuhan, kita nggak mau Tuhan. Kalau disuruh baca Alkitab aja kita bilang gini, udah nggak mau Tuhan, Alkitab nggak seru, aku mau game aja lah, aku nggak suka lah doa-doa, nggak suka sekolah minggu kan? Tuhan kan sedih. Kita lebih suka game daripada Tuhan, lebih suka jalan-jalan, lebih suka main Hot Wheels ya daripada Tuhan. Nah, kalau Tuhan, tapi apakah Tuhan itu marah sama kita? Kan enggak, ya. Tuhan mengampuni kita. Malah Tuhan itu mati untuk mengampuni kita. Tapi kita kan suka nggak mau mengampuni orang lain. Kalau teman kita baru satu kesalahan aja, dia ngatain aku, nah langsung kita marah. Dia pinjam barang aku, dia rusakin, kita marah. Dia ngata-ngatain papa mama aku, nah kita marah, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya Tuhan Yesus, kita udah banyak berbuat dosa pun dia tetap mengampuni kita. Nah, Hart, kalau ingat Tuhan Yesus mengampuni kita, nah kita harus apa seharusnya? Kalau kita seperti cerita yang tadi, nah kita harus mengampuni teman-teman aku juga yang jahatin aku, yang kata-katain aku, yang malas belajar, harus diampuni. Mau Hart belajar mengampuni orang lain? Hah? Supaya tidak sakit lagi kayak tadi? Iya, aku mau belajar mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengampuni aku. Ya, kita belajar mengampuni. Coba bilang, Tuhan Yesus, aku mau mengampuni si A yang jahat sama aku gitu. Coba, kalau kita sudah mengampuni apa rasanya? Masih sedih nggak? Udah nggak sedih lagi, udah nggak sakit lagi. Sekarang saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang karena aku anak Tuhan. Iya, karena kamu sudah mengampuni teman-temanmu, jadi kamu nggak sakit lagi. Jadi adik-adik, kita harus belajar. Kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Tuhan Yesus mengasihi Lause, mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengampuni kita loh. Nah, jadi kita juga harus belajar kalau ada teman jahat kepada kita, teman yang suka ganggu kita, teman yang musuh-musuhin kita. Nah, kita jangan ikut musuh-musuhan, jangan ikut iri-irian sama teman-teman ya. Tapi harus belajar untuk mengampuni, harus belajar untuk mengasihi. Ya, nah sekarang kita Lause mau ajak kita membuat sesuatu. Sebentar ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat yang namanya kaleng pengampunan. Kaleng pengampunan. Jadi adik-adik minta sama papa mama, siapkan satu tempat bekas ya. Misalnya tempat ini tempat bekas coklat ya, atau tempat bekas kue, tempat bekas apa aja boleh ya, tempat bekas. Kalau tempat adik-adik nggak punya, misalnya juga bisa bikin dari kotak bekas ya, kotak sepatu bekas atau apapun ya. Nah, kayak Lause di sini punya tempat ini, tempat bekas coklat, toples bekas ini. Lalu ada kertas kado ini. Nah, ini kertas kadonya nanti ditempel. Atau kalau nggak ada kertas kado juga boleh kertas apa aja, kertas warna-warni, kertas apapun boleh ya. Untuk ditempel di toplesnya.
Jadi ditempel seperti ini adik-adik. Ya, ini kalau udah boleh juga kalau adik-adik mau hias ya. Misalnya kertasnya mau digambar-gambar, mau dikasih nama, mau dikasih stiker, boleh juga ya. Jadi ditempel begini. Nah, kalau udah, kita tulis di sini. Tulis ya. Tulisnya apa? Kaleng. Kaleng pengampunan. Kaleng pengampunan. Nah, seperti ini ya, kaleng pengampunan. Nah, taruh ini di tempat yang adik-adik sering lihat, di tempat tidurmu, samping tempat tidur, atau di atas tempat tidur ya, di meja belajar, di kulkas, di tempat kamu main. Setiap kali kamu marah ya, kesel sama papa mama, kayak mama marah-marah terus, atau sama adik kamu ya, mainan diambil terus nggak mau gantian, atau sama Koko ya, iPadnya terus Koko terus yang pegang, atau Cici terus yang pegang nggak mau kasih kamu, atau teman-temanmu ya. Nah, kamu doa sama Tuhan begini. Setiap kali dijahatin orang, kita berdoa begini, Tuhan tolong aku untuk mengampuni dia. Tuhan, aku mau mengampuni siapa? Kamu sebut, Tuhan aku mau mengampuni mama, Tuhan aku mau mengampuni Cici, Tuhan aku mau mengampuni tetanggaku. Ngomong sama Tuhan ya. Kalau sudah berdoa dan mau mengampuni orang itu, nah di kaleng ini kamu bisa masukin apapun. Misalnya nih, Lause punya biji kacang hijau ya, jadi masukin kacang hijau 1. Aku udah mengampuni 1 orang. Nanti kalau misalnya mengampuni lagi, aku mengampuni 2 orang ya, aku mengampuni 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu ya. Mau masukin apapun boleh di sini, koin, jagung, biji-bijian, masukin kerikil batu, terserah. Nah, ini kita taruh di tempat yang kita sering lihat, supaya kita ingat kata-kata Tuhan Yesus, kalau kita harus saling mengampuni. Dan mengampuni itu bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 7 kali. Mengampuni seterusnya, mengampuni seterusnya. Oke? Ya, nanti buat aktivitas ini sama papa mama sama adik kakak. Sekarang kita ayat hafalan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Lalu semua kasih contoh ayat hafalan kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ulang ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, Lausemia mau mendoakan adik-adik semua. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Bukan karena kami lebih baik, bukan karena kami lebih pintar, bukan karena kami lebih jago daripada orang yang jahat. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Waktu kami nakal, waktu kami berdosa, waktu kami jahat, Tuhan Yesus tidak menghukum kami. Tapi Tuhan Yesus mengampuni kami, Tuhan Yesus mati buat kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengampuni orang lain. Berkati setiap anak-anakmu yang beribadah pada hari ini di rumah. Berkati papa mama, kiranya Tuhan bisa melihat hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati adik-adik.
Sampai jumpa minggu depan.